Perkenalkan, nama saya Vainselly Ninesa Poki dari kelompok 3, dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang alat spektrofotometer. Alat spektrofotometer memiliki pengertian, prinsip, fungsi, jenis-jenis, bagian-bagian, cara penggunaan, dan cara perawatan yang akan saya jelaskan pada saat ini. Yang pertama ada pengertiannya. Spektrofotometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa suatu senyawa, baik dari segi kualitatif dan kuantitatif, dengan cara mengukur absorbansi suatu cuplikan sebagai fungsi dari konsentrasi. Selanjutnya, prinsip kerja dari fotometer yaitu sampel yang telah diinkubasi, kemudian disedotkan pada aspirator, sehingga masuk ke dalam kuvet dan dibaca oleh sonar cahaya. Kemudian sampel akan disedot kembali dengan pompa peristaltik menuju ke pembuangan. Fungsi dari spektrofotometer yaitu digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Spektrofotometer memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada spektrofotometer vis atau visible, merupakan salah satu jenis spektrofotometer yang menggunakan sumber cahaya atau energi yang tampak atau terlihat. Jenis cahaya visible termasuk spektrum elektromagnetik yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Kisaran panjang gelombang pada sinar visible berada antara 380 sampai 750 nanometer. Yang kedua ada spektrofotometer UV atau ultraviolet. Pada spektrofotometer jenis ini menggunakan sumber cahaya ultraviolet dengan kisaran panjang gelombang antara 190 sampai 380 nanometer. Lampu yang digunakan pada spektrofotometer jenis ini adalah deuterium lamp. Sifat sinar ultraviolet tidak bisa terdeteksi oleh mata manusia. Senyawa yang dapat menyerap sinar ini pada umumnya tidak boleh bening atau transparan. Yang ketiga ada spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer ini menggabungkan jenis spektrofotometer visible dan spektrofotometer ultraviolet, yang artinya terdapat dua jenis sumber cahaya yang berbeda. Pada instrumen yang sudah lebih canggih, sumber cahaya tidak lagi menggunakan dua sumber cahaya yang berbeda, namun menggunakan satu sumber cahaya dengan jangkauan panjang gelombang yang lebar. Yang keempat ada spektrofotometer infrared. Berbeda dengan ketiga jenis spektrofotometer sebelumnya, jenis spektrofotometer infrared ini didasarkan pada penyerapan panjang gelombang inframerah. Hasil analisa yang didapat biasanya berupa signal kromatogram hubungan intensitas inframerah terhadap panjang gelombang. Proses identifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara signal sampel dengan signal standar atau blank. Selanjutnya ada spektrofotometer single beam, merupakan salah satu jenis spektrofotometer dengan harga yang bisa dikatakan paling terjangkau, sering disebut juga spektrofotometer single beam. Spektrofotometer jenis ini hanya menggunakan satu sumber cahaya atau energi. Bentuk penjabaran yang paling sederhana mengenai mekanisme spektrofotometer jenis ini ialah cahaya dilewatkan pada kuvet atau sel sampel, kemudian hasil pembacaan dibaca oleh satu detektor. Untuk gambaran skema spektrofotometer single beam, bisa kita lihat pada layar di sebelah kanan saat ini. Selanjutnya ada jenis spektrofotometer ratio beam. Belum banyak user yang mengenal spektrofotometer jenis ini. Bisa dikatakan memiliki harga yang tidak semurah single beam dan tidak semahal double beam. Namun, spektrofotometer jenis ini memiliki fungsi yang mendekati double beam. Untuk gambaran skema spektrofotometer ratio beam, bisa kita lihat pada layar di sebelah kanan saat ini. Selanjutnya ada spektrofotometer double beam. Jenis spektrofotometer ini yang paling ideal dan sering dicari di kalangan peneliti. Hal ini dikarenakan mekanisme kerja yang ideal dan mudah digunakan dalam setiap aplikasi. Berbeda dengan jenis spektrofotometer single beam, pada jenis ini terdapat dua buah kuvet yang akan dilewati oleh sumber cahaya sebelum ditangkap oleh sebuah detektor. Kita bisa melihat gambaran skema spektrofotometer double beam pada layar di sebelah kanan saat ini. Selanjutnya ada spektrofotometer dual beam. Bisa dikatakan paling powerful, hal ini dikarenakan pada mekanisme kerja yang berbeda dari jenis spektrofotometer yang lainnya. Memang hanya terdapat sumber cahaya, namun terdapat dua detektor yang akan menangkap cahaya dari dua kuvet yang berbeda. Nah, kita bisa melihat gambaran skema spektrofotometer dual beam pada layar di sebelah kanan saat ini.
Spektrofotometer memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada sumber radiasi. Sumber sinar ini berasal dari spektrofotometer dengan beberapa jenis lampu. Di antaranya ada lampu hidrogen, lampu deuterium yang memiliki panjang gelombang 180-350 nanometer, lampu xenon, dan lampu pijar tungsten yang memiliki panjang gelombang 350-2500. Yang kedua ada monokromator. Bagian monokromator yang terdapat pada spektrofotometer ini berfungsi untuk memecah sumber cahaya radiasi menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit atau monokromatis. Monokromator juga dapat menghasilkan sinar radiasi dengan lebar pita efektif sebesar 35-0,1 nanometer. Yang ketiga ada wadah sampel atau kuvet. Kuvet ini berfungsi untuk menaruh sampel larutan yang akan diuji. Kuvet memiliki bentuk persegi panjang kecil dengan ketebalan yang berbeda-beda, dari 1 sampai 10 cm. Wadah sampel atau kuvet ini terbuat dari bahan silika. Pada spektrofotometer, kuvet ini ditaruh di dalam spektro yang dalam pengujiannya nanti akan ditutup. Selanjutnya ada detektor. Alat ini berfungsi untuk menangkap cahaya. Cahaya tersebut nantinya akan diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Syarat detektor spektrofotometer adalah harus memiliki sensitivitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan karena daya radiasi yang kecil dapat terdeteksi hingga akan memiliki hasil yang stabil nantinya. Cara penggunaan spektrofotometer yaitu yang pertama, pastikan sumber cahaya bisa berfungsi dengan baik. Anda bisa menggunakan lampu natrium sebagai sumber cahaya. Yang kedua, arahkan spektrofotometer tepat di hadapan sumber cahaya. Tujuannya adalah supaya cahaya bisa langsung menuju lensa kolimator. Yang ketiga, Anda harus kalibrasikan spektrofotometer terlebih dahulu. Catat sudut mula-mula saat bagian teleskop dan lensa kolimator berada di sumbu yang sama. Yang keempat, siapkan dan letakkan cermin prisma yang akan diukur indeks biasnya. Yang kelima, atur teleskop hingga tampak garis-garis spektrum pada setiap panjang gelombang. Yang keenam, geser teleskop hingga benang silang saling berhimpitan dengan garis-garis spektrum. Yang ketujuh, catat sudut dispersi yang muncul saat spektrum cahaya telah terlihat jelas. Dan yang terakhir, hitung indeks bias cermin prisma berikut panjang gelombangnya. Selanjutnya ada perawatan spektrofotometer. Yang pertama, lakukan warming up atau pemanasan pada alat spektrofotometer selama 15-20 menit. Yang kedua, spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung karena dapat mengganggu pengukuran. Yang ketiga, simpan alat spektrofotometer di dalam ruangan suhu yang stabil dan di atas meja yang permanen. Yang keempat, pastikan kuvet selalu bersih dari bekas sampel sebelum digunakan. Yang kelima, saat memasukkan kuvet, pastikan kuvet selalu dalam keadaan kering. Yang keenam, lakukan kalibrasi panjang gelombang dan absorban secara teratur. Demikian presentasi saya tentang alat spektrofotometer. Terima kasih.